Alhamdulillah, sahabat keluarga Muslim, kita sudah kembali lagi dalam bincang santai. Kami juga masih tidak henti-hentinya mengajak sahabat keluarga Muslim untuk berbincang bersama kami juga di 0617944282 atau di 081370031616. Nah, Alhamdulillah. Ini tadi selamat katanya ada yang mau sampaikan gitu. Bu Noval tadi. Bu Noval. Iya, gini Bu ya. Selama ini kita lihat kan masalah lisan kita ini, kita lihat ada individu yang menjalankan Islam, bahkan membandingkan Rasulullah terhadap manusia biasa gitu. Gimana kita sebagai orang mukmin untuk menjaga lisan kita supaya kita jangan sempat tergelincir, sempat mengatakan kata-kata yang tidak pantas lah gitu. Iya, secara umum kan banyak kita lihat hadis-hadis ya, atau nasihat Nabi yang menjelaskan kepada kita seperti ketika Nabi ditanya siapakah seorang muslim yang baik, maka Nabi mengatakan man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Muslim yang baik itu adalah seorang muslim yang selamat orang lain dari lisannya dan dari tangan. Ini menunjukkan apa? Bahwa memang lisan ini berbahaya gitu. Ya, berbahaya. Nah, maka indikator, disebutkan nama indikator muslim yang baik itu, dia tidak menjadikan lisannya ini menjadi penyebab kerusakan orang lain. Ya. Muslim yang baik adalah selamatnya orang lain dari lisan dan dari tangannya. Selamat dari lisannya gimana? Selamat dari ghibahnya, selamat dari olok-olokannya, selamat dari namimahnya, selamat dari fitnahnya. Selamat dari tangannya, memukulnya, selamat orang lain dari pukulannya, selamat harta orang lain dari tangannya yang ingin mengambil yang bukan haknya. Nah, kemudian kan banyak juga hadis yang lain yang menyebutkan kul khairan aw liyasmut. Perintah yang pertama apa? Untuk bicara yang baik-baik. Nah, kalau seandainya kita tidak bisa berbicara baik, pilihan kedua Ya, diam. diam. Ya, kan sekarang kan pantang terpancing, ada informasi burung rembuk gitu. Iya, betul. Cuma kadang kesannya, oh diam, sombong kali. Setiap jumpa diam. Kalau orang ngomong diam, ya kan. Kadang kita kan Begitulah Nabi mengajarkan ya kan. iya, betul. Ya, coba kita umpamanya bandingkan lah ya. Bicara yang baik atau diam, mana yang lebih baik? Banyak bicara dengan maksud untuk berteman tadi umpamanya. Tapi salah bicaranya. Teman boleh jadi senang sama kita. Karena kita orangnya humoris umpamanya, katakan demikian. Gaul. Serba Tapi tahu. isi bicaranya itu sesuatu yang mengandung ghibah, istihza umpamanya, mengandung fitnah. Kadang-kadang memang enak ya. Cerita-cerita yang seperti itu enak memang, terasa enaknya. Apalagi sambil ngopi. Lezat sambil ngopi-ngopi ghibah orang gitu kan. Iya. Tapi Terasa. siapa yang mengingatkan kita bahwa itu bahagian daripada dosa besar yang harus kita hindari. Buya, sekarang kan teknologi komunikasi sudah semakin maju. Ya. Apakah yang dimaksud dengan jaga lisan itu semata-mata pembicaraan komunikasi ini atau termasuk yang di media sosial? Jari-jari. Min lisani wayadi. Iya, Tangannya kan selamat dari lisan dan tangannya. kejahatan tangan. Artinya nggak semata-mata lisan komunikasi aja kan, Iya. tapi juga dengan teknologi ini juga nggak sembarangan kita harus meringan-ringankan, memudah-mudahkan. Gitu. Tadi kan jelas hadisnya. Ini adalah muslim yang selamat orang lain dari lisannya dan dari Masuk jempol Dari jahat ini ya. Jadi maknanya lebih itu jahat bukan sekarang. hanya dia pukul orang lain, bukan saja dia mengambil hak. Ini kan bahagian daripada aktivitas tangan. Mengetik sana sini apa isinya segala macam. Bahkan nyawa pernah hilang saya baca gara-gara lisan tangan ya kan. Katanya. Iya. Rampok katanya. Menyebar di India nggak salah itu Bu ya. Iya, betul. Kan Meninggal banyak di perintah-perintah dalam Al-Quran yang memang harus kita pahami. Falyattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal yaqulu qaulan sadida. Maka ucapkanlah ucapan yang baik-baik.
berarti selaras dia sama pepatah yang mengatakan diam itu emas mungkin ya. Iya, diam, kalau kita sih diam itu selamat gitu sih sebetulnya Bu ya. Amsik lisanaka walakal jannah. Oh. Tapi bukan emas berarti kan? Diam itu emas. Bukan ya? Ya, emas kayaknya kita harus lebih emas lagi lah Pak. Emas selamat. Mas selamat. Iya. Emas biar selamat, mas selamat. Nah, jadi saya juga pernah baca hadis nih Bu ya. Nah, bahwa ternyata banyaknya amalan ya, seorang wanita. Ya, dia itu justru masuk neraka hanya gara-gara lisannya saja. Iya. Berarti begitu berbahayanya gitu ya kalau nggak bisa menahan Bu ya. Kan ada juga pepatah Ah. yang kita kenal. Lidahmu atau lisanmu adalah harimaumu. Oh iya betul. Ya kan? Artinya apa? Apalagi ada pepatah yang mengatakan dasar lidah tak bertulang katanya. Kalau bertulang dia itu menunjukkan ada batasnya kita Iya, betul. berbicara. Berat kita ngomong. Jadi orang lebih memilih apa? Lebih memilih banyak diam ketimbang bicara. Kenapa? Nggak mungkin dia akan Salah sedikit patah ya Bu. Ya? Betul. Nah, jadi itu makanya kenapa para ulama memasukkan bahaya lisan ini sebagai atau perbuatan-perbuatan yang disebabkan lisan ini dalam kategori dosa-dosa besar. Ya, kan dari lisan orang bisa bertengkar suami istri, Iya. iya kan? Itu banyak itu. Iya. Apalagi saudara udah menikah, Man. Istrinya sama istrinya ngumpul. Itu mudah. Karena lisan orang bisa bermusuhan. Karena lisan orang bisa berperang. Iya. Karena lisan suami istri bisa bercerai. Begitu. Iya. Tapi buat kita, peringatan kita semua juga kan Bu ya. Artinya kan tidak semata-mata sesuai hadis itu menjaga lisan. Banyak wanita masuk neraka karena lisannya, tapi bukan berarti selamat laki-laki kan. Artinya gini loh. Laki-laki yang lisan apa nggak dikenakan juga Oh gitu. sama. Sama. Peringatan itu sesungguhnya untuk semua ya. Untuk laki-laki dan perempuan. Ya. Tetapi kenapa yang diingatkan itu perempuan gitu? Ada konteks hadis itu kan. Iya. Nah satu yang kedua memang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyaknya pengisi neraka itu salah satunya adalah wanita. Penyebabnya apa? Karena mereka tidak bisa menahan lisannya. Ya, dari apa? Dari perkataan umpamanya tidak mensyukuri, Iya. tidak lisan yang tidak berterima kasih kepada kebaikan suaminya. Jadi kalau umpamanya di tengah masyarakat kita lah umpamanya, kita kan selalu melihat, mendengar yang suka, yang banyak bicara itu, yang banyak bertandang ke rumah orang, kayaknya bukan tradisi laki-laki, walaupun ada ya, walaupun ada. Ya. Kalau kena simpel aja, masak apa Bu? Nah, jadi panjang ceritanya kan. Nah, kalau laki-laki nggak ada, masak apa Pak? Nggak ada, Pak mau. Nah, awalnya. Ya pada dasarnya laki-laki sih nggak gimana ya, untuk berbicara itu kalau nggak kena temanya ya nggak perlu dicari-cari kalau dasarnya kan. Bukan bermakna laki-laki juga tidak ada. Ada. Ya. Ya kan? Jadi kita ini kan apa harus diam selalu Bu ya? Tidak juga, ya, tidak juga. Kan untuk melakukan menghasilkan sesuatu yang baik kan tidak mesti diam juga. Kan ada juga waman ahsanu qaulam mimman da'a ilallah wa huwa muhsinun. Siapakah orang yang paling baik ucapannya? Ya. Ya siapa tuh? Orang-orang yang mengajak manusia yang lain kepada Allah, kepada kebaikan. Oh iya. Alhamdulillah Bu ya. Gitu kan. Nah, ini minum Pak Pomo kayaknya habis nih teman-teman. Jadi kita jeda dulu. Jangan kemana-mana sahabat keluarga muslim. Kita akan kembali setelah yang satu ini.